Mbak Sinta, ini kinerja perbankan yang diukur dari berbagai indikator termasuk demand kredit. Ini sangat tergantung dari bagaimana prospek ekonomi dan fundamental ekonomi Indonesia ini. Kita lihat Indonesia ekonominya sudah teruji ya, dari berbagai uh, kemarin badai COVID ya, dan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kesempatan kerja dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa dan juga dengan sangat akomodatif dengan hadirnya digital dalam perekonomian Indonesia. Ini adalah memberikan basis fundamental yang kuat untuk bisnis di Indonesia. Dan kita tahu Indonesia mempunyai penduduk yang cukup besar, ya, 274 juta penduduk, which is itu hampir 50% dari penduduk ASEAN. Ini adalah potensi besar ya untuk prospek bisnis di Indonesia ke depan. Untuk itu ya ini adalah sektor keuangan menjadi sangat potensi untuk bisa berkembang pesat di Indonesia. Sampaikan bahwa sebetulnya secara makroekonomi begitu ya, ekonomi Indonesia ini sudah cukup teruji begitu, bahkan pertumbuhan ekonominya cukup baik. Lalu jika dilihat potensi pasar keuangan kita memang cukup besar, apakah ini sudah cukup untuk menjadi daya tarik bagi perbankan Indonesia untuk investor berinvestasi di Indonesia? Selain itu potensinya besar dan historically ya, perbankan Indonesia cukup kuat dan prospektif untuk bisa memberikan kontribusi keuntungan kepada para pemegang saham, dan ini terbukti setiap tahun kontribusi keuntungan kepada pemegang saham cukup besar, dan kita lihat ya saham-saham perbankan itu cukup handal dan cukup memberikan prospek yang positif kepada seluruh investor. Di samping itu juga environment yang mendukung, politiknya sangat terkendali ya oleh pemerintah saat ini, sehingga inilah tempat untuk invest di Indonesia, dan bahkan bisnis apa saja di Indonesia ini akan memberikan satu keuntungan dan kenyamanan serta keamanan yang baik di masa mendatang. Inilah kira-kira kenapa ini menjadi menarik oleh para investor dari luar negeri ya untuk di Indonesia. Baik, Pak Wimbo. Begitu, Sinta. Baik, Pak Wimbo. Tapi kalau dari kacamata Anda begitu ya, ini sebetulnya nasib ketentuan aturan single presence policy di sektor perbankan dengan potensi semakin banyaknya investor asing yang masuk ke perbankan. Terlebih kalau kita lihat ya Pak, saat ini sebetulnya sudah banyak investor asing yang masuk atau mengincar perbankan digital RI. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan kebijakan ini? Kebijakan single presence policy itu dikeluarkan dengan latar belakang bahwa perbankan di Indonesia itu harus kuat ya secara corporate ya. Sehingga bukan berarti bank itu tidak boleh hadir atau pemilik tidak boleh hadir mempunyai beberapa bank, silahkan aja, tapi itu dalam satu korporat ya, sehingga kalau memang mau mengakuisisi dan memperbesar bisnisnya di Indonesia, bisa dilakukan opsinya baik merger maupun akuisisi, sehingga ada ya ultimate yang sama ya, ya meskipun institusinya berbeda yang saling berhubungan. Inilah yang kita harapkan sehingga mereka melakukan sinergi, bukan melakukan kompetisi. Inilah yang dilakukan oleh beberapa pemilik yang mempunyai beberapa bank, akan kita dorong pada saat itu ya untuk melakukan merger, ataukah kalau mau melakukan ada kesempatan memperbesar bisnisnya dengan melakukan akuisisi. Ini adalah strategi yang bagus sehingga perbankan kita menjadi kuat ya, sinerginya menjadi bagus. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa investor yang ingin masuk secara memperluas bisnisnya di industri keuangan di Indonesia. Nah, itu latar belakangnya, Sinta.
Baik, tapi kalau menurut pandangan Anda Pak, sebetulnya apa saja efek positif dan juga negatifnya ya jika nanti ke depannya akan semakin banyak investor asing yang masuk ke sektor perbankan Indonesia? Apakah sebetulnya kalau kita lihat dari sisi permodalan ini akan membuat bank di dalam negeri semakin kuat atau malah mungkin justru akan mendisrupsi konsep konsolidasi perbankan yang selama ini sudah diusung oleh otoritas keuangan di Indonesia? Masuknya investor, baik asing maupun non asing, tidak ada masalah, ya, tidak ada drawback-nya, tidak ada negatifnya, selama mereka mengikuti semua aturan yang ada, ya. Apalagi kalau bank sudah listed, ya. Masuknya investor luar negeri biasanya selain menjadi strategic investor, dia bisa masuk melalui pasar modal. Ini konsekuensi yang tidak bisa kita hindarin apabila investor asing itu masuk melalui pasar modal, ya. Dan ini bagus bagi perbankan, ya, bagi perusahaan apa saja apabila kepemilikannya sudah terdiversifikasi menjadi semakin banyak, ya, melalui pasar modal. Dan ini governance-nya akan menjadi bagus, ya, dan tentunya ini semakin kuat, ya, dan kesempatan untuk melakukan uh, uh, initial public offering semakin besar, ya, sehingga dengan tantangan ke depan membutuhkan dengan berkembangnya industri dan bisnis industri jasa keuangan dan perbankan, ini akan membutuhkan modal yang lebih besar. Dan ini adalah opsi yang bagus kalau kita bisa mengeluarkan baik surat utang maupun dengan saham di pasar modal, sehingga memberikan kesempatan orang banyak untuk menjadi ownership di perbankan atau di sektor keuangan. Dan ini adalah, kami yakin modalnya semakin kuat dan governance-nya semakin bagus, sehingga kami sangat mendukung apabila baik asing non asing apabila masuk dalam perbankan Indonesia melalui pasar modal maupun melalui strategic investor.